Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan, karunia, inayah, hidayah, salah satunya kesehatan dan kesempatan. Di mana pada hari ini kita bisa bertemu lagi secara virtual melalui Zoom, yang mudah-mudahan pertemuan kedua ini di materi web programming 3 ini dapat memberikan manfaat ya, dan diberkahi tentunya ya. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan umat muslim semuanya nanti diakui sebagai umatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk di materi pertemuan kedua ya, di web programming 3 ya. Melanjutkan di materi sebelumnya ya. Seharusnya di pertemuan ini harusnya kalian sudah mengerjakan di web programming pertemuan keduanya ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, apakah sudah mengerjakan yang di pertemuan 2 atau belum? Ya, gimana? Sudah mengerjakan atau belum? Maulana Hafid, gimana? Sudah mengerjakan atau belum? Hafiz Pratama, Riandaru, Iza, Salsabila, Siti Khoria, gimana? Sudah mengerjakan di pertemuan 2 atau belum? Pertemuan 2 belum. Baru di pertemuan pertama ya, berarti sudah mendownload ya. Oke. Seperti dugaan saya ya, biasanya memang seperti itu ya. Belum dikerjakan ya intinya. Baik, mungkin di sini akan saya langsung jelaskan saja, dan Zoom ini direkam ya, saya pakai rekam layar. Jadi nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di YouTube saya ya, nanti bisa saya upload di YouTube ya, supaya nanti bisa ada pengulangan. Apalagi teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, hanya 11 orang saja yang di sini hadir, dan 11 orang ini saja belum tentu paham ya, apalagi yang tidak hadir. Baik, saya mulai dari pertemuan pertama ya. Jadi mulai dari mendownload source code-nya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, ini adalah modul pertemuan pertama. Nah, di sini sudah disediakan link download untuk materi pustaka booking ya, kalau kalian klik. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah filenya zip. Kalian tinggal download saja. Tinggal unduh. Oke, ini sedang mengunduh ya. pustakabooking.zip.rar ya. Oke, kalau sudah tinggal dipindahkan di SAM, lalu cari htdoc. Nah, di sini ya. Karena sebelumnya saya sudah ada file pustaka booking, ini akan saya rename dulu. Ini pustaka booking 1. Nah, sekarang tinggal coba dibuka dulu ya. Nah, ini di dalamnya sudah ada folder pustaka booking.
Jadi cukup di ekstrak here. Oke. Nah, di sini ini file zip-nya saya delete aja. Oke. Ini ya pustaka booking dan di dalamnya sudah terdownload semuanya. Ya. Setelah kalian mendownload ini tentu harus mencobanya ya. Sebelum mencoba kita nyalakan dulu XAMPP-nya. Share screen saya kelihatan ya. Oke ya. Jadi yang dinyalakan Apache dan MySQL ya. Ini sudah berjalan Apache dan MySQL-nya. Ini saya close lagi. Nah, sekarang kita coba untuk akses di localhost / pustaka booking. Nah, ini muncul seperti ini ya. Mungkin teman-teman nggak muncul seperti ini di awal. Karena saya sudah ada database dengan nama pustaka ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu database-nya localhost / phpMyAdmin. Oke. Database pustaka saya akan saya rename dulu ke pustaka 2 ya, pustaka 1 ya. Ini yang punya web programming 2 ya. Jadi pustaka 1. Oh, ternyata udah berhasil ya untuk pemindahannya. Pustaka 2. Nah, ini udah saya pindahin di pustaka 1 ya. Ini file saya sebelumnya. Jadi sekarang database-nya adalah pustaka saja ya. Pustaka, jangan bingung ya, ini saya jelasin. Ini kita fokus di database yang pertama, pustaka. Kalau misalkan kalian belum punya database pustaka ya, misalkan ya, pada saat awal ini saya coba hapus dulu ya. Database pustakanya misal belum ada ya. Nah, ini kan belum ada ya, berarti kita balik lagi di sini. Kalau kita reload, dia akan memunculkan error seperti ini ya. PHP error was encountered. Di sini ada keterangan message-nya MySQL connect-nya unknown database pustaka ya, unknown. Jadi tidak ditemukan database dengan nama pustaka. Ya. Karena kenapa? Jadi karena belum ada database MySQL-nya di phpMyAdmin ya. Itu. Nah, di folder yang kalian download, ini ada folder namanya folder database ya. Folder database ini berisi satu file SQL ya, pustaka namanya. Nah, sekarang coba kita akan import file ini supaya kita tidak membuat skema yang ini ya. Jadi teman-teman nggak usah bikin lagi ini database-nya ya, nanti tinggal diimport aja. Oke, caranya seperti ini. Bisa kita bikin, coba langsung import aja ya, coba langsung import aja. Kalau misalkan error, nanti kita coba cara satu lagi, sam htdoc pustaka
booking, lalu database pustaka. Ini cara impornya ya. Oke, lalu coba. Nah, kalau muncul seperti ini, no database selected ya. No database selected itu berarti file ini hanya sebuah file export yang berisi tabel-tabelnya saja. Ya, caranya seperti apa? Berarti kita harus bikin satu database dulu. Jadi klik database, lalu bikin database namanya misal pustaka ya, pustaka, create. Nah, setelah di create seperti ini, kalian klik nama databasenya. Nah, ini nggak perlu kalian bikin tabel-tabelnya, langsung klik import ya. Nih, jadi ini troubleshootingnya ya. Jadi kalau yang nggak bisa import, ini caranya seperti ini. Nah, ini udah sukses nih. Di dalamnya itu ada buku, kategori, menu, role, user ya. Ada 5 database di dalam tabel database pustaka itu. Ada 5 tabel di dalam satu database pustaka itu ya. Jadi yang di sini tabel user, role, kategori, buku, temporary ini berarti belum ada. Nah, berarti harus dibuat ya. Nah, cara membuat tabel ini ya menurut saya ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena kalian harusnya sudah bisa ya, karena kan ini web programming 3 ya. Jadi dari web programming 1, web programming 2 tentu membuat database sudah mahir ya. Nah, jangan sampai tanya, Pak, bikin tabelnya kayak gimana ya, Pak? Bikin primary key-nya seperti apa ya, Pak? Nah, itu yang saya harapkan kalian sudah paham ya sampai sini. Kenapa? Karena kalau misalkan belum paham, ini akan menghambat proses ya pembelajarannya. Jadi kita flashback lagi ke belakang gitu. Nah, kalau di tabel pustaka ya saya yang satu lagi, ini udah lengkap ya. Jadi udah ada booking detail, kategori, pinjam, rule, temp, user. Ya, jadi sudah lengkap ya. Kalau saya lihat berarti kan di sini tabel user, tabel role, tabel kategori, ya, tabel user, tabel role, tabel kategori sudah ada. Lalu tabel buku, tabel temporary, tabel booking, tabel buku, tabel temporary, tabel booking detail, ya, tabel pinjam sudah ada juga, tabel pinjam, tabel detail pinjam sudah ada juga. Jadi saya akan gunakan file yang sudah saya buat sebelumnya ya. Berarti ini database-nya akan saya hapus saja ya. Jadi jangan bingung ya. Nah, kalian kalau tadi sudah melakukan import, berarti melanjutkan membuat yang database ini ya, tabel user, role, kategori, buku, temporary, booking detail, tabel pinjam, dan detail pinjam. Karena di dalam file import itu ternyata tidak disertakan tabel-tabel ini ya. Jadi memang ini tabel yang dibuat di web programming 3-nya. Nah, yang di file yang disediakan itu yang memang sudah dibuat di web programming 2 ya. Tabel pustakanya saya hapus ya. Nah, tabel pustaka satunya tadi saya balikin lagi menjadi tabel pustaka. Ya, jadi udah ada tabel pustakanya. Oke. Jadi pada intinya kalian silahkan mengimport file database lalu menambahkan tabelnya ya. Seperti ini ya.
Jadi ini ada tabel user sudah ada ya, tabel buku ya yang belum ada, tabel buku. Yang tidak Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalian harus membuat database-nya terlebih dahulu seperti ini dengan jumlah tabel yang sesuai dari modul ya. Nah, setelah membuat database, baru kalian buka lagi file localhost pustaka booking. Nanti akan muncul halaman login seperti ini ya. Berarti apa? Koneksi database-nya sudah benar. Pak, di mana sih koneksi database-nya, Pak? Kalau misalkan nama database saya bukan pustaka booking ya. Nah, sekarang kita coba mulai buka di Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code. Nah, supaya bisa tampil semuanya satu folder, kita bisa open folder ya. Lalu pilih file pustaka booking ya. Select. Nah, ini sudah keluar nanti di sidebar sini ya. Di side menu ini akan muncul deretan foldernya ya. Folder yang di dalam folder pustaka booking yang ada di htdoc-nya ya. Jadi sudah muncul di sini dan kita bisa mulai memodifikasi maupun menambahkan. Lalu di mana sih settingan dari database itu? Ya mungkin di web programming 2 sudah diajarkan ya. Di settingan database itu ada di config, lalu pilih database.php ya. Di sini kalian scroll ke bawah, ini sebenarnya ada dokumentasinya ya. Yang kalau misalkan kalian baca mungkin kalian akan mendapatkan informasi apa itu DSN, hostname, username, password, database, DB driver ya. Ini ada dokumentasinya. Nah, namun simpelnya ya, untuk mengubah atau men-setting database di sini kita hanya setting di hostname ya. Hostname-nya localhost ya, karena kita masih pakai lokal ya atau satu tempat ya gitu. Lalu username-nya itu root, username utama. Kenapa root? Karena saya tidak membuat username baru ya. Kecuali saya membuat username baru di MySQL-nya di php-admin. Nah, itu bisa juga. Tapi secara settingan username itu root ya. Passwordnya, ini passwordnya kosong. Kenapa? Karena saya tidak membuat password di MySQL-nya ya, di database-nya. Kecuali nanti saat di hosting. Saat di hosting, mungkin setelan hostname-nya bisa saja berbeda. Kalau database-nya berbeda server ya. Tapi kalau di database-nya itu satu server, masih tetap bisa localhost. Lalu username-nya nanti adalah username yang dipakai untuk membuat database-nya ya. Lalu passwordnya juga password yang dibuat untuk mengamankan si database-nya ya. Lalu database ini adalah nama database-nya. Nama database-nya yang saya buat tadi adalah pustaka ya. Jadi kalau kalian nama database-nya itu bukan pustaka, misalkan pustaka booking atau perpustakaan, ya ini diganti. Lalu DB driver-nya kita tetap gunakan MySQL ya. Udah ya. Jadi settingannya hanya di hostname, username, password sama database. Ya, jadi segini aja yang perlu kalian setting untuk mengkoneksikan ke database. Jadi lebih mudah ya dibanding dengan menggunakan script yang kalian buat sendiri seperti MySQL Connect ya, panjang ya. Jadi dengan adanya framework ini tujuannya salah satunya mempermudah. Itu saja ya. Jadi kalau ada tadi yang tidak muncul halaman login saat dibuka, berarti database-nya error atau database-nya nama filenya beda. Gitu aja. Oke. Ya, jadi itu untuk koneksi ke database ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya.
Nah, ini sudah saya lanjutkan di pertemuan 2 ya, mulai. Jadi di pertemuan 2 ini kita akan membuat eh, tampilan katalog buku dan detail buku ya. Jadi ini preview dulu apa yang akan kita lakukan. Jadi membuat tampilan seperti ini, semacam ini ya kurang lebihnya. Halaman detailnya juga seperti ini kurang lebihnya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah controller. Ya, ingat ya, MVC controller view model view controller ya, MVC model view controller. Jadi ada 3 bagian itu yang nanti akan kita tambahkan atau modifikasi ya. Nah, di sini kita akan bikin satu controller dengan nama home.php ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Lalu ini kita tutup aja yang database. Lalu kita masuk ke folder controller. Nah, di dalam folder controller ini kita buat satu file lagi ya. Di sini saya klik new file. Kasih nama home.php. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin kalau yang sudah terbiasa membuat, silahkan boleh dikopas ya. Kalau misalkan ini bisa dikopas, silahkan dikopas. Tetapi saran saya ketika kalian sedang belajar, sebaiknya jangan dikopas ya, tapi dihafalkan. Alur dari membuat sebuah kelas itu seperti apa ya. Jadi nanti paham alurnya. Ya. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian akan langsung mengkopas ya. Nah, di sini saya akan coba apakah ketika dikopas ini tidak ada error ya. Kita coba ya, bisa nggak ya? Kopas, oke. Terus bawahnya, nanti ini saya jelasin. Oke, saya tambahin lagi. Oke, mungkin tidak rapih ya. Ini masih kurang ya. Jadi harusnya di sini ada penutupnya. Coba kita urutin lagi ya. Class home action CI controller ini kurung buka di sini ya, benar, sudah benar. Lalu di sini ada constructor ya. Lalu ada namanya method index, public function index. Ini penutupnya sini ya. Ini belum penutup ya. Oh, jadi ini tidak bisa dikopas ya. Karena pada saat dikopas dia jadi berantakan ya. Ini pas saya kopas jadi berantakan. Coba saya ulangi. Ya, jadi pada saat dikopas berantakan. Nah, sekarang kita urutkan saja. Jika sudah login dan jika belum login ya, berarti di sini sambil dirapih-rapihkan ya. Oke, terus ini kita rapiin dulu, nanti saya jelasin. Ini, sini.
Jadi kalau dikopas seperti ini hasilnya ya. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan itu ya. Begitu dikopas dijalanin langsung gitu. Nggak diperhatikan bahwa itu masih sama. Oke, ini penutupnya. Tinggal dirapih-rapihkan ya, dideket-deketin nggak apa-apa. Nah, ini masih merah ya kalau di Visual Studio Code nih, karena dia dianggapnya masih ada error. Oke. Public function index. Lalu di sini if. Nih saya jelasin ya. Jadi di sini ada, kita buat array untuk nanti bisa setting judul ya atau title. Jadi dimasukkan ke dalam variabel data yang tipenya di sini array. Ya, array-nya itu berisi judul ya, itemnya, lalu di sini namanya katalog buku. Lalu yang kedua, item buku ini berisi sebuah model buku. Model buku, get buku, berarti nanti kita butuh pemanggilan untuk memanggil model buku ya. Jika sudah login dan jika belum login ya. If session user data email berarti dia sudah login. Kalau sudah login akan membuat sebuah variabel this model user. Nah, ini ada pemanggilan model user lagi, cek data email sama dengan session user data. Ini biasanya untuk mengambil data loginnya ya. Oh, ini double ya, berarti ini dihapus ya. If session user data email, lalu di sini akan diambil, dimasukkan lagi ke array ya, array-nya dikasih initial ya, user, lalu user dari variabel user di atas ini kita ambil field nama ya. Ini nama itu nanti ada di field user, di tabel user ya. Lalu kita load sebuah view tampil template user header. Lalu buku, daftar buku. Nah, data-data yang dibuat ini kan ini semua array-nya pakai nama data ya. Itu bisa langsung di parsing ya ke dalam sebuah template ya, atau view. Nah, caranya seperti ini. Menambahkan parameter datanya. Jadi data ini user, data ini nanti akan masuk ke dalam sebuah template ya. Nah, di sini ada else, berarti kalau dia tidak login ya. Di sini kan ini kalau login ya, saya buat seperti ini. Kalau login dia akan menggunakan source code yang ini ya. Tetapi kalau dia tidak login, dia akan menggunakan source code yang ini. Ya, di sini array usernya namanya pengunjung ya. Nanti jadi
di array user kalau yang login itu dia pakai nama dia sendiri, tapi kalau dia tidak login dia akan menggunakan nama istilah pengunjung ya. Nah, untuk datanya sama diparsing juga ke dalam template-nya. Coba kita save dulu ya. Nah, ini masih ada error. Coba dicek lagi ya, errornya itu ini ya, user datanya. Oh, ini kurang, nah kurang tanda panah ya, user data ya. Jadi tolong diperhatikan penulisan-penulisannya. This session, ini ada this tanda panah, this session tanda panah lagi, user data ya. Ini kalau ada error, biasanya kalau ada error itu di Visual Studio Code ada warna merahnya di sini ya. Di sini ada warna merah dan nanti di bagian tertentu itu ada tanda warna merah gitu. Ya. Nah, ini sudah terbuat ya untuk controller home ya. Tapi ini pasti masih ada banyak pemanggilan nantinya ya. Nah, Pak, itu kan ada pakai model buku dan model user ya. Itu nggak dipanggil dulu Pak, model buku dan model usernya. Nah, ini juga bisa dipanggil sebenarnya di auto load ya. Coba kita cek ya, apakah ini sudah disetting di auto load atau belum ya. Nah, di sini di auto load kalian bisa lihat di sebuah instruction ya atau dokumentasi ini ada 7, poin ke-7 adalah model. Jadi kita langsung ke poin 7 aja. Nah, di poin 7 ini di auto load ini ternyata sudah disetting ya, auto load model dengan di dalamnya ada sebuah array, itemnya ada model user dan model buku. Berarti apa maksudnya? Kita tidak perlu lagi memanggil model satu persatu ya. Jadi begitu dia dimasukkan di auto load, maka satu website itu ketika dijalankan maka dia juga otomatis akan meload ya model buku dan model user yang sudah dipasang di auto load. Kecuali tidak dipasang di auto load, kita pasang bisa di constructor ya. Bisa dipasang di constructor atau bisa juga dipasang di setiap function. Jadi dipanggil satu persatu di setiap function ya. Nah, sekarang di step dulu, kita lanjutin dulu ke modulnya. Pada controller home dilakukan pemanggilan view header, daftar buku, modal, dan footer. Oleh karena itu, pastikan view tersebut telah dibuat sebelum memanggil control home. Ya. Pada kontrol ini juga dilakukan pengecekan terhadap user jika sudah login. Maka akan muncul nama user pada menu header. Dan jika belum login, maka akan muncul kata pengunjung ya, yang tadi saya jelasin. Kalau dia nggak login, nanti pakai istilah pengunjung pada headernya. Membuat view untuk template usernya. Nah, ini yang harus kita buat ya. Karena kalau belum dibuat template-nya, coba kita jalanin ya. Nah, kita arahin ke pustaka booking/home ya. Nah, dia tidak menemukan unable to load the request file buku/daftarbuku.php. Daftarbuku.php ya. Kalau kita cek di sini kan ada template user header. Nah, ini harus dipastikan. Coba kita cek dulu di folder view ya. Folder view, mana nih folder view ini? Lalu kita cari di templates, lalu templates user, lalu header. Nah, berarti headernya sudah dibuat ya. Ya, templates user headernya sudah dibuat. Makanya yang di sini di home dia tidak mendeteksi hanya daftar buku ya. Harusnya kan tadi pertama template header dulu ya, tapi karena sudah ada dia dianggap sudah ada. Nah, hanya belum ada yang daftar buku.php di folder buku ya. Ini yang view ya, tampilan ya.
buat sebuah file dengan nama header.php pada folder application view, template user, tulis script berikut ya. Nah, karena sudah dibuat ya, tadi udah dibuat ya, coba kita bandingkan file yang tadi dibuka ini. Nah, ternyata ada perbedaannya ya. Perbedaannya adalah di sini belum ada pemanggilan yang tadi, yang loginnya ya. Nah, coba kita cek ya perbandingannya. Oke, perbandingannya ini di sini di title-nya pustaka booking, lalu di sini ada tambahan judul. Ya, berarti pustaka booking. Di sini ada tambahan, kita masukkan PHP echo lalu judul. Dari mana judul itu Pak ya? Judul ini dari mana? Ini adalah sebuah variabel yang diambil dari sini, dari sebuah array. Jadi array yang di dalam ini, dalam pemanggilannya di view ya, itu bisa langsung dijadikan variabel. Jadi $judul, $buku ya, seperti itu. Oke, lalu kita balik lagi di sini. Lalu di sini ada, nah ini ya, if empty the session user email, ya, booking buku, profil saya, log all. Coba kita lihat. Pastikan kalian di file yang sebenarnya ya. File yang benar coba kita lihat dulu. Application view templates user ya. Coba. Ini templates user ya. Namanya header, bener ya, header.php. Benar ya, berarti ini ya. Berarti kita memodifikasi saja. Tapi di sini ada perbedaannya ya. Sepertinya ini tampilan dari ya, kita coba dulu deh ya. Kita coba untuk memodifikasinya ya. Berarti kita tambahin di sini script setelah collapse navbar ya di kelas nav item. Coba kita copy aja ya di sini. Oke, kita copy dari, coba ya. Oh, ternyata ada bedanya ya. Bootstrap.css, iconnya juga nggak ada. Tapi udah ada ya, udah ada file headernya ya di file yang kita download. Oke, kita ganti aja coba ya. Coba kita ganti aja. Oke, terus ini CSS-nya ada kurang CSS harusnya. Ini kalau kalian copy mungkin .cs doang ya. Nanti nggak kepanggil. Lalu ini
Nah ini ya, kalau dikopas-kopas gini pasti berantakan. Ya kalian harus tahu merapihkannya dan itu masuk di struktur yang mana gitu ya. Jangan sampai kalian hanya kopas lalu dijalanin aja gitu. Nah ini kalimat-kalimat style sheet yang tadi terpisah. Oke, dirapihkan dulu ya kalau yang berantakan seperti ini harus dirapihkan. Oke, ngerapihinnya cukup lama ya ternyata. Silahkan sambil dibuka ya, sambil dicoba. Oke.
Nah, ini ya. Jadi dirapihkan sampai dia tidak error lagi. Kalau ada errornya berarti ada bagian yang salah. Lalu di save ya. Dirapihkan semuanya. Save, lalu coba kita ikuti lagi. Membuat view footer. Application view templates footer. Coba kita buka di kita tambahin ya, berarti atau kita edit aja. Oke, berantakan sekali ya. Nah, karena kalau kita ikutin modul ini, beberapa script memang dia terhubung ke library online ya. Jadi teman-teman harus online nih saat menjalankan websitenya. Seperti ini dia connect ke jQuery, connect ke Cloudflare juga. Jadi kalau nggak lagi connect internet, nanti ada tampilan yang tidak muncul. Oke, jadi kalau kopas kayak begini ya, jadi harus dirapikan. Dan ini saya ikuti kebiasaan mahasiswa ya. Kebiasaan mahasiswa itu memang kopas, tapi kopas lalu di run aja, tidak dicek lagi. Skrip-skripnya itu benar atau enggak gitu ya. Karena begitu di kopas berantakan. Save ya, ini. Oke, lanjut lagi. Membuat view daftar bukunya. Nah, ini membuat view daftar buku di application view buku ya. Berarti kita lihat lagi di sini view buku. Ini tingkat ya. Buku. Lalu berarti di sini ya, view buku. Lalu bikin file dengan nama daftarbuku.php. Ya. Di dalam buku ya, daftar buku.php. Nah, ini ya, jadi di dalam folder view, lalu di folder buku, daftar buku.php. Ya. Lalu bisa kita coba kopas lagi. Pasti berantakan lagi ya. Nah, ya berantakan sekali kalau dikopas ya.
Jadi titik komanya, spasinya juga harus dicek ya. Ini seperti ini kan nggak muncul ya tanda panahnya. Jika stok buku lebih kecil dari satu ya, nanti akan muncul pesan seperti ini. Ini ada button booking. Else kalau kebalikannya, ini kalau kurang dari satu ya, kurang dari satu itu 0 ya berarti. Kalau lebih dari 0 ya, itu kebalikannya. Nah ini ya, titik koma titiknya ini harus kalian perhatikan, tidak hanya sekedar pas ya. Ya jadi ngoding itu kayak gini capek ya sebenarnya ya, tapi memang belajar itu ya capek ya, karena kalau kalian sudah mahir mungkin kalian akan gunakan templating ya. Ini end looping, kita coba save. Ini ada yang enggak. Nah,
sudah jadi ya. Ini karena saya pakai apa? Saya pakai extension ya, extension untuk merapikan ini. Tapi kalaupun tidak dirapikan nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu tinggal di setting ya, mengatur control default ya. Jadi pada file root kita setting controllernya ke home. Nah, caranya di sini kita masuk ke file config, terus pilih root. Nah, untuk setting, nah di sini kan controller defaultnya itu autentifikasi ya. Jadi pada saat kalian tadi buka itu langsung ke login. Nah, kita alihkan di sini menjadi controller home. Save. Setelah itu kita coba reload ya. Nah, ini tampilannya ya, masih ada yang harusnya ini di atas ya. Ya, jadi ini ada error, tapi ini secara logiknya udah berhasil kita load ya, walaupun ini masih ada error. Ini kemungkinan coba kita view page source ya. Kalau kita view page source di sini nanti kelihatan juga nih, kalau nggak ada tutupnya biasanya merah. Memang harus diurutkan ya div-nya. Coba kita cek dari header. Ini head, penutup, body, nav. Harusnya div ini nav ini di atas ya. Jadi nggak di bawah tadi. Oh, ini kurang div-nya ya. Nah, ini div penutup dari si collapse-nya. Terus div container-nya si navbar, sama terakhir adalah slash nav-nya, nav penutup ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kurang ya, ada yang kurang. Jadi kalau kalian coba nanti ya. Terus kita coba reload. Nah, ini hasilnya ini sepertinya ada yang tidak terpanggil. Coba kita cek di sini ya. Kalau kita klik di sini harusnya dia muncul. Bootstrap-nya muncul ya. Terus font away sum-nya ini nggak muncul. 404 page not font ya. Font away sum-nya tidak muncul. Coba kita cek. Font away sum itu ada di vendor, font away sum free. Nah, coba kita cek di vendor itu ada di asset ya. Lalu vendor font away sum kurang straight ya penulisannya. Nah, di sini font away sum free, terus CSS all.css. Oke, coba kita reload lagi. Oke ya, font iconnya udah muncul juga, terus tapi masih ada yang nggak muncul ya. Ini view page source ya caranya. Coba kita data tablesnya. Nah, data tablesnya juga masih not found. Kita telusuri lagi. Asset, data table, asset ya, terus ke vendornya harusnya vendor ya harusnya. Berarti di sini kurang vendor slash data tables ya. Langsung di folder data tables, lalu data tables.css, data tables. Ini sepertinya ada salah ya. Data tables dot bootstrap
4.css ya kayaknya. Coba kita cek lagi. Masih not found. Coba lihat. Ini vendor data tables ya foldernya. Lalu data tables kurang S. Oke. Data tables bootstrap 4 boot kurang ya. Bootstrap 4.css. Save. Coba lagi ya, emang kayak gini ya, jadi prosesnya kita coba jadi benar nggak. Nah, data tablesnya udah bener ya, udah kepanggil ini filenya. Nah, ini ada satu gambar yang mungkin di foldernya nggak ada ya. Tapi ini memang tampilannya seperti ini ya. Coba kita lihat hasilnya, harusnya dia nggak seperti itu ya. Berarti bootstrapnya mungkin ya, bagian bawahnya ya. Coba kita cek lagi di bagian bawahnya. Bagian bawah itu berarti mungkin di bootstrapnya ini. Oh, udah keluar juga. jQuery-nya keluar juga. Sudah keluar ya. Nah, ini yang nggak keluar itu ada di jQuery ising min. Coba diputar ya, berarti jQuery ising itu ada di vendor view, aset ya, aset vendor mau jQuery ising kurang juga di sini, kurang strip. Oke, coba kita reload lagi jQuery ising. Oke, udah berhasil. Kalau jQuery sbadmin 2 nya juga udah muncul ya. Oke, hasilnya masih seperti ini ya. Apa memang seperti ini ya? Coba ada yang sudah bisa dan tampilannya berbeda. Oke, hasilnya kurang lebih harusnya ini CSS-nya nggak kepanggil ya seperti ini. CSS-nya nggak kepanggil. Yang lain
dicoba ya, dicoba dulu silahkan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu nantinya ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya, harusnya mah di sini buttonnya juga muncul ya, button. Cuman di sini hasilnya tidak muncul ya. Oke, coba. Oke, coba saya teliti dulu ya, kesalahannya di mana. Sepertinya ada kurang ya, kurang penulisan ya. Ya, jadi ada penulisan-penulisan yang kurang ya. Margin left ya, jadi banyak yang kurang penulisannya. Oke, hasilnya seperti ini ya, sudah mirip lah ya. Tinggal yang di home, di daftar buku ya.
Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Jadi ada tombol bookingnya warna biru dan detailnya warna kuning ya. Jadi banyak script yang kurang penulisannya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan video saya ini. Ketika ada error-error harus teliti juga ya, seperti penulisan button outline warning, button outline primary ya, ini kurang tanda stripnya. Oke, di save ya. Jadi kita udah bikin tampilan home untuk halaman perpustakaan ya, pustaka booking ini. Lalu kita akan tampilkan detail ya. Jadi kalau diklik detail ini, dia akan muncul detail dari bukunya. Oke, kita ikuti lagi yang ada di modul. Oke, yang pertama kita bikin halaman detail buku, itu ada di controller ya. Nah, jadi kita tambahin dulu di dalam controller home itu sebuah link ya, supaya link itu ketika diklik dia bisa pindah halaman. Nah, berarti kita tambahinnya di button outline warning ya, tadi yang ada tulisannya detail ya. Jadi kita masuk lagi ke home, lalu di bagian daftar buku ya, ini. Nah, ini udah ada ya detail buku, ID-nya juga sudah ada. Tinggal bikin function detail bukunya berarti. Tambahkan sebuah fungsi baru dengan nama detail buku pada controller home. Nah, kita bikin function baru namanya detail buku ya. Masuk ke controller home, lalu kita bikin function baru nih. Ingat ya, kurung buka kurung tutupnya ini jangan sampai melebihi. Ini kan kurung buka dari kelas, ini kurung tutup dari kelas. Jadi kalau mau bikin function lagi di antara itu. Nah, seperti ini saya jelasin dulu. Jadi function detail buku ini dia pakai URI ya, segmen. Nanti saya jelasin untuk segmen itu. Jadi mengambil sebuah nilai di dalam URL ya, bagian ketiga. Nah, nanti saya jelasin ya. Lalu setelah diambil bagian ketiga itu divariabelkan menjadi ID. Lalu kita gunakan model buku untuk mencari tahu ya kategori dari si ID itu ya, ID buku itu. Jadi dengan tahu ID-nya nanti kita bisa tahu juga kategori buku itu ya. Jadi di sini kita bikin variabel lagi, variabel buku. This model buku join kategori buku, ini sebuah function juga di dalam model buku ya. Dengan menambahkan where buku.id sama dengan .id, nanti result ya. Hasilnya berarti berbentuk objek ya, karena result. Lalu kita bikin array lagi. Di sini ada array user sebagai pengunjung dan title atau judul ya. Judulnya nanti berubah menjadi detail buku ya. Lalu kita gunakan perulangan di sini for each $buku, berarti dari sini ya. Karena dia berbentuknya objek ya, nanti juga berbentuk objek juga. For each buku as field, $field. Jadi buku ini dialiaskan lagi sebagai $field. Lalu di dalamnya kita bikin lagi array dengan masing-masing field ya. Contohnya seperti data judul ya, array judul, nanti $field judul buku ya. Ini diambil dari tabel buku ya.
Join kategori buku itu maksudnya berarti tabel buku dijoinkan dengan tabel kategori. Makanya di sini nanti ada kategori juga nih. Kategorinya apa ya? Ini diambil dari tabel kategori. Nah, setelah semuanya divariabelkan, apa yang mau kita ambil ya, hampir semuanya diambil ya. Lalu kita parsing datanya ke header, ke detail buku dan ke footer ya. Ya. Nah, jadi itu penjelasan untuk detail bukunya. Seperti itu ya. Jadi datanya kita siapin dulu, lalu kita parsing ke view ya. Setelah kita bikin function detail buku, nah sekarang kita bikin di sini di perintahnya kita disuruh mengedit bagian fungsi join kategori dengan script berikut. Nah, join kategori buku ini ada di mana? Berarti ada di model. Di model ya, folder model, lalu model buku. Nah, lalu kita cari join kategori buku. Nah, ini ya, join kategori buku. Ini ada parameter where, ini parameter aja ya, bebas variabelnya, where. Kita diedit menjadi this from buku, kategori where, this result. Oke. Nah, ini dihilangkan ya, berarti dihilangkan ini this from buku, kategori buku di kategori where get. Oke, hasilnya seperti itu, di save lagi ya, jadi cukup dibuang satu barisan di atas tadi. Setelah itu tinggal membuat view detail buku ya. Jadi di application view buku kita bikin satu file dengan nama detail script buku.php. Oke ya, ini tinggal satu file lagi. Masuk ke ini modelnya, kita tutup dulu. Ke view ya, view terus buku. Nah, di sini kita bikin satu file detail script buku.php. Kalau pembuatan file di view itu tidak harus diawali dengan huruf besar ya, kecuali membuat kontrol. Lalu kita ambil file detail bukunya ini pasti ada banyak berantakannya ya. Kita sambil rapikan dulu. Ini pasti nanti ketemunya gambarnya ada yang tidak sesuai ya. Oke, dirapihkan dulu. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini warna merah karena dia apa ya? Tapi ini bukan error ya. Jadi ini tag HTML5 ya, center itu tag HTML5. Udah seperti ini. Jadi gini, di view ini gambar itu diambil dari sini. Nah, ini ada gambar nih, fill image gambar ya. Lalu pengarang itu juga diambil dari pengarang yang di sini. Jadi udah kita buat array ya. Jadi semuanya yang dipanggil di sini sudah bentuk variabel, itu diambil dari sini.
nama ini judul, pengarang, itu langsung dibikin variabel. Jadi dolar judul, dolar pengarang, dolar penerbit, ya, seperti itu. Lalu kita coba jalanin ya. Nah, kita reload dulu. Harusnya ketika diklik detail, ini pindah halaman ya. Seperti ini, dia menampilkan judul buku PHP komplit, penerbit Flex Media Komputindo, tahun terbit 2017, ISBN, kategori komputer dipinjam 0, di bookingnya -1, tersedianya 14. Nah, ini di bookingnya mungkin ada kesalahan ya, kita coba cek. Di booking itu diambil dari variabel di booking ya. Berarti di sini di variabel di booking. Nah, ini harus dicek juga di database-nya ya. Coba kita cek di database-nya. Di tabel buku ya. Jadi teman-teman pada saat membuat database ini juga harus diisi juga isinya ya. Nah, di bookingnya memang ada yang -1 ya di dalam database-nya. Jadi memang benar ya. Ini mungkin ini kan bawaannya. Nah, tinggal diedit aja kalau ada yang salah seperti ini. Oke. Berarti kalau kita reload harusnya udah benar ya. Di bookingnya pernah di booking 1 kali gitu maksudnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kita coba ya, untuk ini udah bikin halaman home dan udah bikin halaman detail. Nah, seperti ini. Oke, ada yang izin ya, izin. Oke, Pak, izin live, paket saya udah tinggal dikit. Oke, silahkan. Pak, maaf, materinya ada video pembelajarannya ya. Nanti saya share di YouTube ya materinya ini. Oke, jadi seperti itu untuk materi pertemuan 2 ini, yaitu membuat home dan detail buku. Jadi kita tadi sudah membuat kontrol home dengan membuat di sini ada function index ya, dan function detail buku ya. Lalu kita membuat tadi ada header, ini headernya, lalu ada footer ya, lalu di sini ada detail buku, daftar bukunya juga kita buat, lalu kita juga setting di root ya, supaya dia langsung menuju controller home. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi di pertemuan 2, hasilnya sudah sesuai. Nah, tugasnya di pertemuan 2 ini tentu kalian mengerjakan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Oke, jadi meneruskan. Ya, ini nanti membuat login pakai modal ya, maksudnya ini tampilan yang menggunakan modal, bukan modal uang, bukan ya. Ini. Lalu nanti ketika hasilnya sudah login dia seperti ini. Nah, ini ya nanti diikuti saja, kalian bisa copy paste dan perhatikan kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan juga kalian harus teliti ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi di pertemuan 2 ini ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang sudah selesai sampai dengan detail buku? Ya, kalau tadi kalian praktekkan mungkin ya sekitar durasinya, saya tadi mulai sekitar 2:30 ya. Ya 1,5 jam lah selesai ya. Kalau kalian coba 1,5 jam selesai itu dari download sampai dengan detailnya ya. Jadi kalau kalian coba tadi selesai ya. Gimana, ada pertanyaan sampai sini?
Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti memang tinggal kalian mempraktekkan ya. Jadi saya sudah menjelaskan dari proses download, proses editnya, sampai dengan membuat halaman home dan detail. Nah, ini tinggal tugas kalian saja mempraktekkan ya. Jadi kalau kalian cuma ngikutin saya tapi tanpa praktek ya sama aja bohong. Kalian harus praktek supaya kalian paham ya. Itu. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang error atau nggak tampil ya, silahkan coba kita bahas aja di sini ya. Silahkan di share screen boleh ya, nanti kita koreksi. Memang coding itu seperti itu ya, prosesnya itu kadang bikin orang itu emosi, frustasi ya. Pasti banyak yang menyerah gitu ketika menghadapi error, tidak muncul tampilannya, tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai modul ya. Itu makanya kita juga harus mencari tahu ya, itu diteliti lagi tulisannya udah benar atau belum ya, penulisannya sudah sesuai atau belum, enter ya, barisnya itu harus dicek. Makanya coding itu satu baris ya, ada satu salah aja udah error gitu ya. Beda, kadang ada yang case sensitif ya, atau beda huruf, itu saja tidak jalan error gitu. Jadi harus dicek kembali, diteliti kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya sudah jelasin semuanya ya. Jadi download dari database-nya juga sudah tadi saya singgung, sampai dengan detailnya ya. Jadi sudah lengkap semuanya. Jadi jangan sampai kalian bilang, Pak, saya masih bingung ya. Ya harusnya sih udah nggak bingung harusnya. Tadi kalau kalian ngikutin pasti bisa gitu. Nah, nanti video ini akan saya upload di YouTube ya. Jadi kalau yang ketinggalan atau bingung nanti bisa lihat di YouTube ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, silahkan dilanjutkan untuk prakteknya ya. Ya, dilanjutkan. Nanti kalau ada error bisa share di grup WA supaya nanti ada pembahasan di situ, ada diskusinya. Itu. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.